Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Larissa Aurelia dengan NIM akhiran 019. Saya dari kelas 1C. Saya di sini tuh akan membuat video tentang memahami ilmu filsafat dalam dimensi aksiologi, epistemologi, dan ontologi dalam konteks politik dan pemerintahan. Nah, ketiga dimensi ini adalah suatu usaha yang kompleks gitu, namun sangat penting karena ketiga dimensi ini saling berkaitan gitu dan memberikan kerangka untuk menganalisis bagaimana pengetahuan itu dibangun, dikembangkan, ataupun diterapkan dalam praktik pemerintahan. Nah, lalu kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu ada ontologi dalam filsafat ilmu politik. Ngomongin tentang ontologi itu kan pasti kan tentang apa gitu yang ada di dunia ini. Nah, dalam konteks politik berarti kita ini ngebahas tentang apa sih yang jadi objek kajian kita gitu. Misalnya itu apa itu kekuasaan, atau banyak orang yang berpikir kekuasaan itu cuma soal siapa yang bisa memerintah ataupun mengatur orang lain. Tapi sebenarnya itu kekuasaan itu bisa lebih dari itu, teman-teman. Nah, terus ontologi dalam filsafat ilmu juga merujuk pada studi tentang apa yang ada, atau lebih khususnya itu kayak apa yang bisa dianggap sebagai objek kajian gitu dalam ilmu politik itu sendiri. Nah, di dalam konteks ini tuh ontologi itu bertanya tentang hakikat dari fenomena politik itu sendiri. Contohnya itu kayak apa yang dimaksud dengan kekuasaan. Nah, kekuasaan itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang ternyata. Nah, terus selain itu juga ada apakah itu hanya sekedar kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, atau ada dimensi moral dan etis gitu yang harus dipertimbangkan. Nah, terus juga dalam politik dan pemerintahan, ontologi itu mencangkup pemahaman gitu tentang entitas seperti negara, hukum, ataupun masyarakat itu sendiri. Nah, jadi negara itu seringkali dianggap sebagai entitas gitu yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Nah, tapi ada pertanyaan dari ontologi sendiri itu muncul, apakah negara itu nyata sebagai entitas independen atau hanya konstruksi sosial gitu yang dibangun oleh individu-individu dalam masyarakat. Nah, berbagai pemikir itu seperti kayak Thomas Hobbes ataupun John Locke itu memberikan perspektif gitu yang berbeda tentang hakikat negara itu sendiri. Nah, menurut Hobbes melihat itu negara itu sebagai hasil dari kontrak sosial gitu untuk menghindari kekacauan gitu. Sementara kalau misalkan John Locke itu menekankan bahwa pentingnya hak individu dan legitimasi kekuasaan berdasarkan persetujuan rakyat itu sendiri. Nah, jadi ontologi itu bisa membantu kita memahami berbagai perspektif gitu tentang apa yang membentuk struktur politik dan pemerintahan itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada epistemologi dalam filsafat ilmu politik. Setelah tadi kita ngomongin ontologi nih, kita sekarang beralih ke epistemologi. Jadi epistemologi itu berfokus pada bagaimana kita memperoleh pengetahuan tentang objek-objek tersebut. Nah, dalam konteks politik dan pemerintahan itu sendiri, epistemologi itu mempertanyakan metode apa sih yang digunakan untuk memahami fenomena politik tersebut gitu. Apakah kita mengandalkan metode kualitatif seperti wawancara ataupun observasi lapangan, ataupun metode kuantitatif seperti survei dan analisis statistik. Nah, epistemologi juga berkaitan dengan validitas pengetahuan yang diperoleh. Dalam politik itu seringkali terdapat kepentingan tertentu gitu yang mempengaruhi cara informasi itu disajikan, dipahami gitu. Sehingga contohnya itu kayak media massa dalam membentuk opini publik dengan cara tertentu. Jadi itu tuh bisa mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu-isu politik tertentu. Nah, jadi itu tuh penting gitu kita untuk mempertimbangkan sumber informasi dan metode analisis yang digunakan untuk memastikan bahwa pengetahuan itu yang diperoleh adalah akurat dan dapat dipercaya agar tidak terjadinya hoax. Selanjutnya, dalam kajian filsafat ilmu politik modern, itu tuh masih banyak pemikir gitu yang menekankan perlunya pendekatan multidispenser. Itu tuh untuk apa gunanya? Untuk memahami kompleksitas fenomena politik itu sendiri. Nah, ini tuh berarti kayak menggabungkan teori-teori dari sosiologi, psikologi, ekonomi, dan disiplin lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih holistik gitu tentang bagaimana kekuasaan itu beroperasi di dalam masyarakat. Nah, yang ketiga setelah kita ngomongin ontologi dan epistemologi, sekarang yang ketiga itu ada aksiologi di dalam ilmu filsafat. Nah, aksiologi ini itu apa sih? Aksiologi ini adalah
yang berkaitan dengan nilai-nilai dan etika di dalam ilmu politik itu sendiri. Nah, jadi aksiologi ini mempertanyakan nilai-nilai apa sih yang mendasari keputusan politik ataupun tindakan pemerintah. Nah, di dalam konteks ini tuh kita tuh harus mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan itu seperti kayak apa tujuan dari pemerintah, apakah tujuan tersebut itu sejalan dengan kepentingan masyarakat luas atau hanya menguntungkan beberapa orang saja gitu. Nah, terusnya contohnya itu kayak apa? Kayak ketika pemerintah mengambil keputusan gitu untuk menerapkan kebijakan tertentu seperti kayak pembangunan infrastruktur ataupun pengurangan anggaran sosial. Itu tuh kita bisa mempertanyakan apa sih nilai-nilai yang mendasari keputusan tersebut gitu. Apakah keputusan tersebut itu didasarkan pada prinsip keadilan sosial, efisiensi ekonomi atau mungkin kepentingan politik jangka pendek. Nah, aksiologi juga mengajak kita untuk merenungkan tanggung jawab moral gitu pada penguasa terhadap rakyatnya. Dalam banyak kasus, tindakan pemerintah juga dapat memiliki dampak langsung pada kehidupan masyarakat. Nah, kalau misalkan selanjutnya nih, kalau misalkan kita hubungin ketiga dimensi tersebut dari ontologi, epistemologi ataupun aksiologi, itu tuh sebenarnya nggak bisa dipisahin gitu satu sama lain. Karena apa? Karena mereka itu saling berhubungan dan mempengaruhi cara kita memahami politik secara keseluruhan. Contohnya kayak pemahaman kita tentang kekuasaan, ontologis akan mempengaruhi cara kita mendapatkan pengetahuan. Contohnya kayak epistemologis tentang bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Begitu juga dengan nilai aksiologis gitu yang dipegang oleh individu atau kelompok. Nah, ini tuh akan mempengaruhi bagaimana mereka itu berinteraksi dengan struktur kekuasaan yang ada. Nah, jadi kesimpulannya itu memahami ilmu filsafat itu sangat penting untuk menganalisis dinamika politik dan pemerintahan saat ini. Jadi ketiga dimensi ini memberikan kerangka kerja gitu untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hakikat kekuasaan, cara memperoleh pengetahuan tentangnya, serta nilai-nilai etis yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusannya. Mungkin cukup